Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Latifah Alpaujia, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2 Universitas Garut. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidik dan peserta didik dalam ilmu pendidikan Islam sebagai salah satu tugas ilmu pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG dan Dr. Hajah Neneng Nafisah MAG. Apa sih pendidik itu dalam pendidikan Islam? Pendidik dalam pendidikan Islam adalah setiap orang dewasa yang atas kewajiban agamanya bertanggung jawab atas pendidikan dirinya dan orang lain. Adapun pengertian pendidik secara etimologi atau hingatan, di dalam Al-Quran ditemukan beberapa kata yang menunjukkan kepada pengertian pendidik. Yang pertama ada Mu'alim dalam Quran surat ke-29 ayat 43 dan Quran surat ke-35 ayat 28. Apa sih mu'alim itu? Mu'alim adalah orang yang menguasai ilmu, mampu mengembangkannya dan menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, serta dapat menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya sekaligus. Yang kedua, ada murabi dalam Quran surat ke-17 ayat 24. Murabi adalah pendidik yang mampu menyiapkan, mengatur, mengelola, membina, memimpin, membimbing, juga mengembangkan potensi kreatif peserta didik yang digunakan bagi pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang berguna bagi dirinya dan makhluk Tuhan di sekelilingnya. Yang ketiga ada mudaris. Mudaris adalah pendidik yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang dialogis dan dinamis, mampu mempelajarkan peserta didik dengan belajar mandiri atau mempelajari pengalaman belajar dan menghasilkan warga belajar. Yang keempat ada mursyid dalam Quran surat ke-18 ayat 17. Apa sih mursyid itu? Mursyid adalah pendidik yang menjadi sentral figur bagi peserta didiknya, memiliki wibawa yang tinggi di depan peserta didiknya, mengamalkan ilmu secara konsisten, bertakarub kepada Allah, merasakan kelezatan dan manisnya iman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ada muzaki. Muzaki adalah pendidik yang bersifat hati-hati terhadap apa yang akan diperbuat, senantiasa menyucikan hatinya dengan cara menjauhi semua bentuk sifat-sifat mazmumah dan mengamalkan sifat-sifat mahmudah. Oleh karena itu, pendidik bertugas untuk menjaga potensi suci peserta didik serta berusaha memberikan terapi dan metode kepada murid-muridnya melalui konsep-konsep tazkiyat Al-Nab, Tazkiyat Al-Alq, dan Tazkiyat Al-Jims. Yang terakhir ada muhlis dalam Quran surat ke-98 ayat 5. Muhlis adalah pendidik yang melaksanakan tugasnya dalam mendidik dan mengutamakan motivasi ibadah yang benar-benar ikhlas karena Allah. Selanjutnya ada jenis pendidik. Jenis pendidik di sini ada 4. Yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua Nabi Muhammad SAW, ketiga orang tua, dan yang keempat ada guru. Yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Razi yang membuat perbandingan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendidik dengan manusia sebagai pendidik sangatlah berbeda. Allah sebagai pendidik mengetahui segala kebutuhan orang yang dididiknya sebab Dia adalah Zat Pencipta. Perhatikan, Allah tidak terbatas hanya terhadap sekelompok manusia saja, tetapi memperhatikan dan mendidik seluruh alam. Yang kedua, Nabi Muhammad. Nabi sendiri mengidentifikasikan dirinya sebagai mu'alim atau pendidik. Nabi sebagai penerima wahyu Al-Quran yang bertugas menyampaikan petunjuk-petunjuk kepada seluruh umat Islam, kemudian dilanjutkan dengan mengajarkan kepada manusia ajaran-ajaran tersebut. Yang ketiga, ada orang tua. Pendidik dalam lingkungan keluarga adalah orang tua. Hal ini disebabkan karena anak pada awal lahir itu pendidik pertamanya yaitu orang tua. Yang keempat ada guru. Pendidik di lembaga pendidikan persekolahan disebut dengan guru yang meliputi guru madrasah atau
sekolah sejak taman kanak-kanak, sekolah menengah, dan sampai dosen-dosen di perguruan tinggi, kiai di pondok pesantren, dan lain sebagainya. Namun, guru bukan hanya menerima amanat dari orang tua untuk mendidik, melainkan juga dari setiap orang yang memerlukan bantuan untuk mendidiknya. Selanjutnya ada tugas, tanggung jawab, dan hak pendidik. Yang pertama, tugas pendidik. Keutamaan seorang pendidik disebabkan oleh tugas mulia yang diembannya. Tugas yang diemban seorang pendidik hampir sama dengan tugas seorang rasul. Tugas pendidik di sini ada dua. Yang pertama ada tugas secara umum dan ada tugas secara khusus. Tugas pendidik secara umum yaitu sebagai warasatul anbiya yang pada hakikatnya mengemban misi rahmatil alamin, yakni suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah guna memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian, misi ini dikembangkan kepada pembentukan kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal soleh, dan bermoral tinggi. Yang kedua, tugas secara khusus. Tugas secara khusus pendidik adalah yang pertama sebagai pengajar atau instruksional, yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun, dan memberikan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Yang kedua, sebagai pendidik atau edukator, yang mengarahkan pendidik pada tingkat kedewasaannya yang kepribadian Islam seiring dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Yang ketiga, sebagai pemimpin atau manajerial yang memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait. Yang kedua ada tanggung jawab pendidik. Sebagaimana disebutkan oleh Abdul Ar-Rahman An-Nahlawi adalah mendidik individu supaya beriman kepada Allah dan melaksanakan syariatnya, mendidik diri supaya beramal soleh, dan mendidik masyarakat untuk saling menasihati dalam melaksanakan kebenaran, saling menasihati agar tabah dalam menghadapi kesusahan beribadah kepada Allah, serta menegakkan kebenaran. Tanggung jawab itu bukan sebatas tanggung jawab moral seorang pendidik terhadap peserta didik, akan tetapi lebih jauh dari itu. Pendidik akan mempertanggungjawabkan atas segala tugas yang dilaksanakan kepada Allah sebagaimana hadis Rasul, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, masing-masing kamu adalah pengembala dan masing-masing bertanggung jawab atas gembalanya. Pemimpin adalah pengembala, suami adalah pengembala terhadap anggota keluarganya, dan istri adalah pengembala di tengah-tengah rumah tangga suaminya dan terhadap anaknya. Setiap orang di antara kalian adalah pengembala dan masing-masing bertanggung jawab atas apa yang digembalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, hak pendidik. Hak pendidik yang pertama gaji, yang kedua mendapatkan penghargaan. Setelah kita tadi membahas mengenai pendidik, sekarang masuk ke peserta didik. Apa sih peserta didik itu? Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Pertumbuhan menyangkut fisik, perkembangan menyangkut psikis. Adapun peserta didik menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik di sini ada 8. Yang pertama, kebutuhan untuk berprestasi. Yang kedua, kebutuhan ingin disayangi dan dicintai. Yang ketiga, kebutuhan untuk mendapatkan status. Selanjutnya, kebutuhan fisik, kebutuhan mandiri, kebutuhan sosial, kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup, dan yang terakhir, kebutuhan untuk beragama.
Adapun dimensi-dimensi peserta didik menurut Zakiyah Darajat, yang pertama ada dimensi fisik atau jasmani, yang kedua dimensi akal, ketiga dimensi keberagaman, keempat dimensi seni keindahan, kelima dimensi rohani atau kejiwaan, keenam dimensi akhlak, dan yang terakhir dimensi sosial. Selanjutnya, intelijensi peserta didik. Intelijensi peserta didik ada 4. Yang pertama, kecerdasan intelektual. Apa sih kecerdasan intelektual itu? Kecerdasan intelektual adalah kecerdasan yang menuntut pemberdayaan otak. Yang kedua, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan mengindra, memahami, dan dengan efektif menerapkan kekuatan dan ketajaman emosi sebagai sumber energi dan informasi. Yang ketiga, ada kecerdasan spiritual. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan orang lain. Yang terakhir, ada kecerdasan qalbiyah. Selanjutnya, kepribadian peserta didik. Menurut Alport, kepribadian adalah susunan yang Selanjutnya, kepribadian peserta didik. Menurut Alport, kepribadian adalah susunan yang dinamis di dalam sistem psikofisik atau jasmani rohani seorang individu yang menentukan perilaku dan pikirannya yang berciri khusus. Adapun menurut Western, kepribadian adalah suatu kesatuan banyak atau unita multi-kompleks yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Menurut Hartman, kepribadian berupa susunan yang terintegrasikan dalam corak khas yang tegas yang diperhatikan kepada orang lain. Selanjutnya ada macam-macam kepribadian muslim. Macam-macam kepribadian muslim dibagi menjadi 2. Yang pertama, kepribadian kemanusiaan. Yang kedua, kepribadian samawi atau kewahyuan. Kepribadian kemanusiaan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada kepribadian individu. Kepribadian ini meliputi ciri khas seseorang dalam bentuk sikap dan tingkah laku serta intelektual yang dimiliki masing-masing secara khas sehingga ia berbeda dengan orang lain. Menurut pandangan Islam, memang manusia mempunyai dan memiliki potensi yang berbeda atau al-fardiyah yang meliputi aspek fisik dan psikis sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya perhatikanlah bagaimana kami lebihkan mereka sebagian atas sebagian. Quran surat Al-Baqarah ayat 122. Yang kedua ada kepribadian ummah. Kepribadian ini meliputi ciri khas kepribadian muslim sebagai suatu ummah atau bangsa atau negara. Muslim yang meliputi sikap dan tingkah laku ummah muslim yang berbeda dengan ummah lainnya. Mempunyai ciri khas kelompok dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan identitas tersebut dan pengaruh luar, baik ideologi maupun yang dapat memberi dampak negatif. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling kenal mengenal." Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua ada kepribadian samawi atau kewahyuan, yaitu corak kepribadian yang dibentuk melalui petunjuk wahyu dalam kitab suci Al-Quran yang antara lain difirmankan Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi yang artinya, dan bahwa yang kami perintah ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerabaikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintah Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Kepribadian muslim sebagai individu dan sebagai suatu ummah terinteraksi dalam bentuk suatu pola yang sama. Itulah pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.